Di sebuah rumah sederhana di tanah yang penuh berkah, hidup seorang anak bernama Yakub. Ia adalah anak dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Yakub dikenal sebagai anak yang penuh kasih dan kelembutan hati. Hubungannya dengan ayahnya sangat erat, sampai-sampai menimbulkan rasa iri di hati kakaknya, Esau. Di ruang tengah rumah yang sederhana, Yakub duduk di samping ayahnya, Nabi Ishak. Mereka sedang berbincang dengan penuh kehangatan. Nabi Ishak dengan wajah penuh kebijaksanaan memberikan nasihat dan petunjuk hidup pada Yakub. Sesekali Yakub tersenyum menatap ayahnya dengan penuh rasa hormat. Nabi Ishak berkata, "Anakku, dunia ini penuh dengan ujian. Tetapi ingatlah selalu bahwa setiap ujian datang dengan hikmah yang besar." Yakub menjawab, "Ayah, aku akan berusaha menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, seperti yang ayah ajarkan." Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Esau. Ia merasa cemburu dan marah karena ia merasa ayahnya lebih menyayangi Yakub. Rasa iri itu semakin membara setiap kali melihat mereka berdua bersama. Esau dengan wajah penuh amarah berdiri di tempat duduknya dan berjalan menuju pintu rumah. Ia menoleh sesekali ke arah ayahnya dan Yakub, lalu meninggalkan rumah dengan langkah berat. Esau berkata dalam hati, "Kenapa ayah lebih menyayangi Yakub? Apa aku tidak cukup baik?" Esau pergi dengan hati yang penuh amarah. Sementara di dalam rumah, Yakub dan ayahnya melanjutkan percakapan mereka tanpa menyadari perasaan yang sedang berkembang di dalam hati Esau. Suatu hari, setelah perasaan iri Esau semakin mendalam, Nabi Ishak memanggil Yakub untuk berbicara. Ia tahu bahwa sudah saatnya bagi anaknya untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Yakub berdiri di hadapan ayahnya. Suasana penuh ketegangan terasa di ruangan itu. Nabi Ishak menatapnya dengan penuh kasih, tapi juga dengan raut yang penuh kecemasan. Nabi Ishak berkata, "Anakku, perjalananmu ke padang Aram akan segera dimulai. Engkau harus pergi untuk menghindari kemarahan Esau. Semoga Allah melindungimu." Yakub menjawab, "Aku akan pergi, ayah. Doakan aku segera selalu diberi kekuatan." Nabi Ishak berkata, "Aku akan selalu mendoakanmu, anakku. Semoga Allah senantiasa menjagamu." Dengan berat hati, Yakub meninggalkan rumah itu. Malam itu, ia berkemas secara diam-diam, meninggalkan segala yang ia cintai untuk sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Yakub memulai perjalanannya di malam yang sunyi, meninggalkan tanah kelahirannya, berjalan panjang, melewati padang pasir yang luas, dan terik membuatnya memilih untuk berjalan di malam hari. Yakub berjalan dengan langkah yang lelah, wajahnya penuh keringat,
Angin malam yang dingin mengusir rasa panas yang menyelimuti tubuhnya. Ia terus melangkah, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan. Dalam hati Yakub berkata, "Ya Allah, aku lelah, berikan aku kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini." Dalam setiap langkah, Yakub tidak hanya menghadapi rasa lelah dan haus, tetapi juga sebuah perasaan yang lebih besar, perasaan rindu akan ayahnya dan tanah kelahirannya. Di tengah perjalanan, Yakub melihat langit yang penuh bintang. Ia berhenti sejenak, memandang langit dengan penuh harapan. Yakub berkata, "Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dan petunjuk-Mu. Aku berjalan di jalan yang penuh ujian, tetapi aku yakin Engkau selalu ada bersamaku." Suatu malam, saat Yakub berhenti untuk beristirahat, ia tertidur di bawah langit yang penuh bintang. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat sebuah tangga yang menghubungkan langit dan bumi dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang naik turun di atasnya. Yakub terbangun dengan napas terengah-engah. Ia menatap sekelilingnya, masih merasa terpangah oleh apa yang baru saja ia alami dalam mimpi. Yakub berkata dalam hati, "Apa yang baru saja aku lihat? Dan apa artinya?" Dalam mimpinya, Yakub mendengar suara yang berkata, "Keturunanmu akan menjadi penerang dunia." Yakub terbangun dengan perasaan penuh keheranan dan kebingungan, tapi juga penuh keyakinan. Perjalanan Yakub berlanjut hingga ia tiba di padang Aram. Di sini ia bertemu dengan pamannya, Laban, yang menyambutnya dengan hangat. Laban menyambut Yakub dengan pelukan hangat. Mereka berbincang tentang perjalanan Yakub dan bagaimana ia bisa sampai di tempat itu. Laban berkata, "Selamat datang, Nak. Aku senang akhirnya kita bisa bertemu." Yakub menjawab, "Terima kasih, Paman. Aku bersyukur bisa sampai di sini dengan selamat." Di padang Aram, Yakub bertemu dengan Rahil, putri Laban. Rahil adalah wanita yang lembut dan penuh kebaikan hati. Yakub segera jatuh hati kepadanya. Yakub menatap Rahil dengan penuh kekaguman. Rahil tersenyum, namun ia tampak sedikit malu dengan perhatian Yakub. Yakub berkata, "Aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu, Rahil." Rahil tersenyum malu dan menjawab, "Terima kasih, Yakub. Aku senang bisa bertemu denganmu." Yakub semakin mengenal Rahil dan merasa bahwa dialah yang ia cari selama ini. Namun Laban, ayah Rahil, memberi syarat yang mengejutkan. Laban memberi syarat agar Yakub harus terlebih dahulu menikahi Lea, kakak Rahil, sebelum menikahi Rahil.
Yakub merasa ragu, tetapi ia menerima syarat tersebut dengan ikhlas. Yakub berbicara dengan Laban dengan raut wajah penuh kebingungan, namun ia tetap menunjukkan sikap yang sabar dan menerima takdirnya. Yakub berkata, "Jika itu yang paman inginkan, aku akan menerima syarat tersebut." Laban menjawab, "Bagus, Yakub. Semoga Allah memberkahi perjalanan hidupmu." Yakub menikahi Lea, namun hatinya tetap untuk Rahel. Ia menjalani kehidupan yang penuh tantangan bersama kedua istri dan keluarga barunya. Di malam pernikahan, Yakub menatap Lea dengan penuh penghormatan, meskipun hatinya sesungguhnya untuk Rahel. Namun, ia tetap menjalani hidupnya dengan penuh sabar dan ikhlas. Seiring berjalannya waktu, keluarga Yakub semakin besar dan berkembang. 12 anak-anaknya yang masing-masing memiliki karakter dan bakat unik, tumbuh dengan penuh kasih sayang dan bimbingan. Di balik setiap ujian dan tantangan hidup, Yakub melihat anak-anaknya sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah. Suatu malam, Yakub duduk bersama anak-anaknya. Meskipun usianya semakin tua, ia masih terlihat teguh dan penuh semangat. Anak-anaknya berkumpul di sekelilingnya, mendengarkan setiap nasihat yang keluar dari mulut sang ayah dengan penuh perhatian. Yakub berkata, "Anak-anakku, dunia ini akan selalu penuh dengan cobaan. Tetapi ingatlah bahwa hanya dengan kasih sayang dan persatuan kita akan mampu menghadapinya." Yusuf, anak Yakub, berkata, "Kami akan selalu ingat ayah. Kami bersyukur memiliki ayah yang begitu sabar dan bijaksana." Yakub tersenyum melihat betapa anak-anaknya telah tumbuh menjadi orang-orang yang kuat dan penuh pengertian. Meskipun ada pertentangan di antara mereka, ia tahu bahwa cinta dan kasih sayang akan selalu menyatukan mereka. Saat melihat anak-anaknya yang mulai beranjak dewasa, Yakub merasa bahwa ia telah lanjut usia. Masa depannya akan tetap hidup melalui keturunannya. Dengan hati yang penuh harapan, ia berdoa untuk mereka setiap malam, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka petunjuk dalam perjalanan hidup mereka. Namun, meski Yakub berusaha untuk menjaga kedamaian, konflik antara anak-anaknya tak dapat dihindari. Salah satu yang paling mencolok adalah kecemburuan saudara-saudara Yusuf terhadap kasih sayang yang begitu besar yang diberikan Yakub kepadanya. Mereka merasa cemburu dan mulai merencanakan sesuatu yang akan mengguncang keluarga mereka. Suatu hari, saat Yakub sedang sibuk, saudara-saudara Yusuf berkumpul dan mulai berbicara di belakangnya. Mereka memandang Yusuf dengan tatapan penuh kebencian. Dalam hati mereka tumbuh rencana untuk menghapuskan kasih sayang yang dirasakan Yakub kepada Yusuf. Saudara satu berkata, "Ayah lebih menyayangi Yusuf daripada kita. Kita harus melakukan sesuatu." Saudara dua menjawab,
Tapi bagaimana caranya? Kita tidak bisa membiarkan dia terus mendapatkan perhatian seperti itu. Yusuf dalam hati berkata, "Apa yang mereka rencanakan? Aku tidak mengerti." Rencana jahat itu akhirnya terwujud. Saudara-saudara Yusuf mengurungnya di dalam sumur, berharap Yakub tidak akan pernah menemukannya lagi. Namun takdir Allah tidak pernah salah. Kejadian ini hanya merupakan bagian dari ujian hidup yang akan membentuk masa depan mereka. Saat Yakub mengetahui hilangnya Yusuf, ia sangat terpukul, hatinya hancur. Tetapi ia tetap sabar dan mengingatkan dirinya bahwa Allah akan memberi jalan keluar meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Tahun-tahun berlalu dan meskipun ia terpisah dari Yusuf, Yakub terus mengajarkan anak-anaknya untuk bersabar. Hatinya terasa sangat berat, namun ia tidak pernah kehilangan harapan. Ia sering menangis di malam hari, memohon kepada Allah agar dapat bertemu dengan anaknya Yusuf, anak yang paling ia cintai. Yakub duduk sendirian di sudut rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia mengingat kembali semua kenangan indah bersama Yusuf. Kebersamaan mereka yang penuh dengan kasih sayang. Yakub dalam hati berkata, "Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui, kembalikanlah Yusuf kepadaku. Aku tak sanggup lagi menahan rindu ini." Doa Yakub selalu hadir dalam setiap malamnya, meski ia tidak tahu bagaimana takdir akan membawa Yusuf kembali. Suatu malam, ketika Yakub sedang berdoa, ia merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Ia merasa yakin bahwa akhirnya Allah akan memberi jalan terbaik, meskipun ujian hidupnya begitu berat. Yakub menenangkan dirinya dan berkata, "Aku percaya Allah akan memberikan kebahagiaan yang tak terduga. Mungkin ini ujian untukku, tapi aku akan terus berpegang padanya." Suatu hari, setelah bertahun-tahun menunggu, datang kabar bahwa Yusuf ditemukan di Mesir dan menjadi seorang pemimpin besar di sana. Kabar ini membawa harapan baru bagi Yakub dan keluarganya. Yakub tidak bisa menahan air matanya saat mendengar kabar itu. Ia segera mengumpulkan keluarganya untuk pergi ke Mesir, berharap dapat bertemu dengan Yusuf yang telah lama hilang. Yakub dengan penuh haru berkata, "Anak-anakku, kita akan pergi ke Mesir. Yusuf anakku sudah ditemukan. Allah telah mengabulkan doaku." Saudaranya berkata, "Alhamdulillah ayah, kami akan pergi menemui Yusuf." Dengan penuh keyakinan, mereka berangkat menuju Mesir. Perjalanan itu penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Setelah lama berpisah dengan Yusuf, ketika akhirnya Yakub bertemu dengan Yusuf, ia merasa seolah beban yang begitu lama ia pikul akhirnya terangkat
Yusuf yang kini telah menjadi pemimpin besar di Mesir menyambut ayahnya dengan penuh kasih dan memeluknya dengan erat. Yakub yang sudah lanjut usia menatap Yusuf dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Momen itu terasa seperti puncak dari seluruh perjuangannya dalam hidup. Yusuf berkata, "Ayah, aku tidak pernah melupakanmu. Allah telah mengabulkan doa kita." Yakub menjawab, "Anakku, aku bersyukur dapat melihatmu dalam keadaan seperti ini. Semua kesedihan yang aku alami selama ini kini terasa terbalas." Di tengah pelukan mereka, Yakub merasa tenang. Ia tahu bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh ujian, tetapi juga penuh dengan cinta, kesabaran, dan kasih sayang. Ia pun merasa siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Yakub wafat dengan damai. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia memberikan wasiat kepada anak-anaknya, mengingatkan mereka untuk selalu menjaga persatuan dan mengikuti jalan yang lurus. Anak-anak Yakub berkumpul di sekelilingnya. Yusuf memimpin mereka dalam doa, sementara anak-anak lainnya meneteskan air mata, merasakan kehilangan yang mendalam. Yusuf berkata, "Ayah, kami akan selalu menjaga warisanmu. Kami akan terus berpegang pada ajaranmu." Yakub wafat dengan tenang, meninggalkan dunia ini. Tetapi warisannya hidup dalam hati anak-anaknya dan bangsa Israel yang akan datang. Anak-anak Yakub menatap langit. Ia merasa bahwa meskipun sang ayah telah tiada, semangat dan kasih sayangnya akan terus mengilhami mereka sepanjang hidup. Dan begitu Nabi Yakub wafat, Allah memberkahi keturunannya. Mereka menjadi bangsa yang besar, yang diterangi oleh cahayanya. Dan kisah Nabi Yakub pun terus dikenang sebagai contoh kesabaran, kasih sayang, dan keteguhan iman. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.